libur. Wow. Pembukaan yang sangat menarik sekali hari ini. Terima kasih. Sama-sama, karena kan kita sebagai sobat mager emang harus kelihatan magernya gitu loh. Buat teman-teman. Jadi ini udah ada di episode ke 4 kalau nggak salah ya teman-teman ya. 4. Minggu yang lalu atau bulan yang lalu atau tahun yang lalu kita ngobrolin seputar konser musik. Sangat gimmick ya, sangat gimmick. Kan nggak tahu kita, kayaknya tayang di 2023 kan nggak tahu ini. Ya Allah, ya benar-benar oke deh. Intinya seperti itulah ya. Kita bahas tentang after pandemi, festival musik dan lain-lain. Nah sekarang kita udah kedatangan narahubung. Wow, sangat ya Allah, sabar-sabar. Yang sudah berkompeten dalam bidang sahabat-sahabatan. Oke, begitu ya. Tapi sebenarnya kenapa sih kita mengundang mereka ini sebagai narasumber kita? Karena kita bakal ngobrolin seputar cewek sama cowok alias lawan jenis itu bisa nggak sih cuma temenan doang gitu, nggak ada perasaan? Wah lo kok ngegas dong, kenapa sih? Gak apa, nanti kita tanya ke mereka ya. Oke. Tapi kenapa kita mengangkat ini? Tolong jawab dong. Karena di luar sana banyak pro kontra dan ini masih imbang kalau nggak salah ya. Kalau aku tanya sama teman-teman ada yang memang setuju sama enggak ada yang ini kayak condong. Ini bukan hanya pro kontra tapi banyak menimbulkan permasalahan dalam kehidupan orang. Dan perasaan-perasaan yang terbuang, kasihan ya. Iya. Jadi coba betul. kita betul sekali, betul. Coba kita tanyakan kepada betul. Core of the core. Dari topik ini. Coba kenalin dulu satu. Ini ada bestie aku. Padahal belum. Pegang sendiri. Aduh mager banget nih. Kenalin dong kakak dari mana? Aku. Hai. Namaku Raka. Ya udah sih itu aja sih. Oke, Sebelahnya nih nggak tahu Apa? siapa ya. Oh ya, kenalan. Hai, aku Amira. Halo. Udah gitu aja. Udah. Sangat menarik sekali pribadi mereka ini ya. yang sangat menarik suaranya. Sangat personality yang playful banget. Mereka masih terlihat sangat shy ya, sangat kayak aduh aku malu banget nih gitu. Jadi kita korek-korek setelah ini. Tapi ini tidak ada settingan, mereka bukan sahabat. Tidak kenal sebelumnya. Iya, bukan berarti kita pasangkan maksudnya mereka adalah sahabat berdua dan cuma temenan gitu ya. Malah karena mereka bukan siapa-siapa, kita mau tahu pendapatnya masing-masing. Iya, dan usut punya usut teman-teman yang kita hadirkan di sini adalah orang-orang yang memang find to another juga ya. Jadi bisa kita bilang ya emang jadi salah satu ciri gak sih untuk teman-teman itu bisa sahabatan doang gitu, cewek sama cowok. Edo kok serius banget ya topik ini, padahal ini topik saya yang mau. Oke. Kita langsung masuk aja. Mungkin aku alihkan mic-nya langsung ke Amira. Silahkan dibawakan sama Arini. Oh wow, dilempar ya. Terima kasih loh. Jadi ini kan kita tahu fenomena buat sobat mager tuh banyak banget yang orang tuh temenan mungkin banyak kayak lawan jenis teman cewek cowok, tapi ada yang lebih dari 2 gitu. Maksudnya nggak cuman berdua. Nggak terlalu banyak masalah kalau cuman kalau lebih dari satu. Lebih dari satu maksudnya lebih dari berdua. Tapi yang menjadi masalah tuh kadang persahabatan lawan jenis yang cuma berdua aja. Di sini pasti ada pro dan kontra kan. Kita mulai dari Amira dulu ya. Amira pro atau kontra? Kalau aku sebenarnya tim yang pro ya. Maksudnya fine aja kalau ketika cewek sama cowok itu sahabatan doang. Maksudnya aku menerima gitu loh, ada fakta bahwa cewek dan cowok itu bisa sahabatan tanpa bisa bener ada. Gak? Bisa beneran. Soalnya aku punya beberapa sahabat cowok yang emang kita bisa nongkrong cuma berdua atau kita ke pantai cuma berdua gitu sampai malam cerita-cerita gitu tanpa perasaan sedikit pun gitu. Lihat ekspresi di sebelah Anda sudah mulai dia udah mulai emosi ya kayaknya ya. Kayaknya udah mulai emosi ya. Maaf ya ini. Nanti kan pas rakam saya ya kasih ya. Iya. Oke, jadi nanti kita berantem aja. Sabar. Kita boleh melawan ya. Iya. Berarti selama ini Amira sudah menjalankan itu. Maksudnya bukan hanya sekedar pro dari ucapan, tapi Amira juga menjalankan. Iya, punya beberapa yang enggak cuma satu sih, beberapa temen cowok gitu yang maksudnya fine aja gitu, mau kemana jalan makan berdua itu biasa aja. Jujur di dalam hidup Anda selama Anda berteman dengan cowok, pernah nggak ada sedikit rasa love? Pernah. Gini. Cuman kan hubungan maksudnya kalau misalnya udah suka itu kan kita nggak bisa lagi pakai term sahabat kan. Maksudnya kayak kalau misalnya nih kamu lagi jalan sama orang yang kamu suka gitu, itu
rasa-rasa persahabatan itu udah hilang kan. Maksudnya kayak aku menilai dia itu udah seperti laki-laki gitu misalnya kan. Tapi kalau misalnya emang sahabat, emang benar-benar sahabat, kita tuh nggak mandang mereka tuh sebagai laki-laki, kayak ya udah teman aja, jadi sahabat Mas aja Amira ya gitu. kalau suka ya suka aja, udah hilang sahabatnya Iya, gitu ya. gitu aja sih. Tapi pernah kan suka sama sahabatnya? Nggak pernah suka sama sahabat, karena kalau misalnya gini loh, nggak tahu sih ya kalau buat teman-teman yang lain, tapi kalau aku pribadi dari awal aku temenan misalnya ya, aku tuh tahu kalau aku tuh nggak cocok sama dia. Jadi sahabat-sahabat cowok aku itu adalah sahabat yang sifatnya itu bertolak belakang sama aku, dan bukan tipe cowok aku gitu. Makanya bisa jadi sahabat. Jadi aku sudah tahu dari awal kalau kita tuh nggak bisa bersama. Ini aku ada juga sih ngutip dari bukunya Raditya Dika. Waduh, Ada, ini beneran nih, ini aku lupa bukunya. Enggak, ini soalnya terngiang-ngiang kayak gitu ya. Kita pasti punya satu temen cewek atau cowok yang kita tahu kita nggak mungkin bersama dia seumur hidup, pasti. Oke, ini Pasti, ya. ini udah jelas banget kalau misalkan Amira kayak bilang enggak, aku pasti bisa enggak Iya, kalau pasti semua bisa. perasaan itu. Tapi ini kan Amira nih, Iya. walaupun Amira pro, tapi temennya Amira pernah nggak ada yang ketahuan gitu, yang Amira labeli sebagai sahabat ini, tiba-tiba ternyata ya mereka nggak bisa lebih dari sahabat sama Amira. Pernah ada waktu itu, jadi sahabat aku ternyata kayak mungkin baper ya, karena mungkin Saya kan pro, kenapa saya nanya? gimana sih? Kebawa suasana, sorry. Nanti saya seret ke ideologi saya ya. Oke. Jadi berarti ada ya. Berarti maksudnya dari Amira pro, tapi sebenarnya dari temennya Amira yang Iya. cowoknya, yang maksudnya yang si cowoknya, berarti ada yang sempet baper. Ada yang sempat baper, dan ya karena akunya nggak bisa gitu ya. Jadi aduh, jadi apa ya? Jadi awkward, dan ujung-ujungnya malah sahabatannya berakhir gitu. Jadi kayak mau balik ke sahabatan nggak bisa kan, karena udah kayak Udah terlanjur udah terungkapkan gitu ya. udah ada feeling dan segala macam. Tapi mau lanjut mau pacaran pun nggak bisa karena emang nggak ada rasa gitu kan. Jadi Kasian ya. susah ya. Sad boy. Oke, sekarang Berarti Amira tipikal yang set boundaries sih sama sahabat. Jadi kalau udah ke set boundariesnya nggak boleh lebih dari itulah pokoknya. dan dia kekeh, maksudnya kayak yo ya emang bisa gitu kalau dari sudut pandangnya gitu. Tapi kalau terlihat dari ekspresi dikeluarkan oleh teman saya ini, tolong dijawab. Iya, halo. Kok halo ke Apa nih, saya? apa nih? Ya jadi tadi kalau dari Amira kan dia set boundaries gitu, Rat. Ada batasan biar si sahabat nih nggak baper gitu. Even baper pun berarti bukan salah dia karena si orang tadi. Nah kalau dari lu, Rat? Kalau dari aku pribadi, jarang sih ya bisa deket sama sahabat. Biasanya sama stranger atau Khususnya lawan jenis ya? Iya, khususnya lawan jenis. Jarang. Cuman ada beberapa teman yang ada di lingkungan. Jadi adalah beberapa yang temenan jalan. Mereka pada nggak bisa menahan hasrat untuk bersama. Maksudnya awal-awalnya kan biasanya kan berawal dari teman kan. Teman. Semua PDKT-nya lah ya. PDKT-nya. Biasanya kan temenan dulu nih kan. Temenan dulu. Lambat laun ada rasa suka. Kalau aku pribadi kontra sih kalau misalkan dua orang yang bersahabat Lawan jenis. lawan jenis maksudnya. Kalau nggak ada rasa itu kayak aneh rasanya. Tapi nggak juga kan, Rak, kayak dua lawan jenis gak usah temenan lah, nggak juga kayak gitu. Enggak ya. juga. Pasti kayaknya ada, cuman nggak deket-deket banget mungkin. Bener. Nggak sahabat. Gak sahabat. Lebih tepatnya, lebih ke temen Kalau aja. aku pernah sekali. Pengalaman pribadi dulu pernah deket sama satu cewek. Dia dulu ada tingkat aku di kampus. Jadi dulu dia dulu punya temen, maksudnya deketnya sama teman aku. Ya, oke, I see. Deketnya sama teman aku, cuman kayaknya ceweknya lebih interest sama aku nih. Oh ya. Cuman aku pribadi kan kayak awalnya kan males tuh deketin karena abis PDKT sama temanku, sahabatku sendiri gitu. Baru banget juga. Baru banget. Jangan kebelan bang, suara kalian sendiri ya. Cuman ini lebih intimate. Cuman lama kelamaan kan jadi deket-deket. Cuman ini kayaknya ini cewek nih lebih pro jadi sahabat. Si. Cuman akunya sendiri kayak udah baper banget. Kan. kayak
kayaknya enak nih kalau diajak ngobrol terus, ada rasa sayang-sayangan. Ada hubungan kayaknya ada bagus hubungan, nih. Kayaknya lebih bagus. Sampai di mana lama deketnya. Ya. Lama deketnya hampir setahun. Per setahun. Ya 8 bulan 7 bulan lah. Itu berarti udah bisa dibilang masuk sahabat lah ya. Kayaknya kalau itu tapi itu gimana ya? Dia sendiri yang mau kayak sahabatan gitu. Ya, that's what I see. Iya, cuman kalau kita pribadi kan cowok kan pengennya kan lebih. Ya. Ya. Silang ini bagus ya. Berarti tahu gak Rin? Ada perbedaan ternyata dari yang pro sama kontra. Kalau dari Amira tadi ternyata dia lebih bisa pro ya tadi ya. Lebih bisa pro karena kita dengerin dari ceritanya dia sebagai seorang cewek. Bener nggak ya? Dan dari pihak cowok ternyata memang kayaknya banyak yang baper deh dari pihak cowok. Sebenarnya kalau ada cewek yang biasanya lagi pro, cowok yang biasanya Kontra. Bener nggak sih? Tapi kamu bisa nggak Ra, kayak nggak usah deh, bisa banget sahabatan deket banget sama lawan jenis gitu. Cuman sahabatan till the end of the day gitu. Ada. Contohnya aja kayak Dito Percussion Dito Percussion sama Ayudhya. Itu kan awalnya kan mereka kan temenan. Dan Ditonya kan suka tuh. Ya, film TTM ya, teman-teman ya. TTM. Teman tapi menikah. Cuman kan mereka tetap stay aja gitu temenan. Sempet Ayudhyanya deket sama orang. Ditonya mungkin deket sama orang juga. Cuman kan Gimana ya? Udah kelamaan sahabatan kayak ya, betul. udah sama-sama tahu. Cuman pas udah nikah, awalnya canggung juga sih. Maksudnya, sahabat. Maksudnya di malam pertama kan sama sahabat kan aneh kan jadinya kan. Terbiasa berteman gitu. Tapi kan zaman sekarang nih ya kan, masalah. Apaan betul zaman sekarang? Ya, kenapa? Mungkin zaman sekarang ya, kayak temenan lawan jenis, ya mungkin jadi sahabat atau mungkin jadi FWB-an. Ya. Ada tuh sekarang tuh yang kayak gitu tuh ada sekarang tuh. Ada banget gak usah nyolot. Maksudnya kayak gitu tuh, kebanyakan kayak gitu kan. Ya. Maksudnya mereka punya hubungan tanpa apa? Tapi sama-sama seneng aja gitu ya. Iya, sama-sama menikmati, have fun, sama-sama seneng. Nah, Cuman kalau gini enaknya. Cuman kalau para terakhir. Cuman kalau aku pribadi, aku sangat kontra sih kalau yang ini. Udah dijawabkan ya. Nah, kita biarin berdua nih coba. Apa nih? Dari Raka. Dari cerita-cerita sih. Oh, mungkin aku nangkapnya gini ya. Mungkin salah satu pepatah tuh bener kayak cinta datang karena terbiasa, ya nggak sih? Iya, benar. Ya. Benar. Iya kan? Bener. Jadi kenapa kebanyakan cewek yang nggak baper dan cowok yang baper itu kadang-kadang emang cewek tuh terbiasa menerima perlakuan yang romantis atau dilayanin gitu. Contohnya kayak misalnya aku sahabatan sama cowok nih, kan temenin aku makan dong, temenin aku belanja dong segala macam kan ditemenin gitu. Sementara cowok itu bukan tipe yang, maksudnya cowok bakal ngeluarin effort kalau dia tertarik sama cewek, bener nggak? Bener. Nah, iya bener kan, gitu kan? Kalau kita nggak tertarik ngapain? Iya kan, aku tahu soalnya teman-teman aku banyak cowok juga kan, makanya itu mungkin si cowoknya baper tapi si ceweknya biasa aja gitu, mungkin ya, mungkin. Tapi dilawan nih. Tapi kalau cewek kan maksudnya kadang kan cewek ada juga nih yang temenin aku makan dong, temenin aku kesini dong, temenin aku sana dong. Kadang kan cowok kan oke aja nih kan, maksudnya oke aja. Iya. Ya gimana ya, pasti baper Mir. Kok dari hati ya? Kadang kalau misalkan cewek kan temenin kesini, pasti kan deket. Iya. Terus cowoknya kayak misalkan ke supermarket kan, bawain trolinya. Kok saya jadi kasihan ya? Kayaknya saya tim kontra. Saya kasihan sama Raka.
Kayak aneh aja Mir. Iya sih sebenarnya emang gimana ya, cewek tuh sebenarnya low key tahu loh kalau misalnya cowok tuh tertarik atau suka sama dia. Sebenarnya nggak tahu sih kalau cewek-cewek yang lain ya. Kalau aku sih kayak tahu gitu, kayak oh nih kayaknya dia suka deh gitu, karena dia mau nemenin kesini kemana gitu. Cuman kadang-kadang ya kita masih ini dari yang di awal aku kasih tahu kalau kita tuh set boundaries gitu loh. Maksudnya kita membatasi kalau oh selama dia nggak ngungkapin, oke kita jalan kayak gini gitu. Tapi seharusnya bilang dong. Seharusnya bilang. Kalau emang gak suka dari awal ya kan kita sebagai laki kan bukan nggak suka kan, tapi kan Iya, tahu sih. nggak mungkin nggak akan berlanjut gitu, kita nggak tahu. Cuman kadang kan cowok kan gimana ya, baperan. Iya baperan, tapi kan kalau cowoknya nggak bilang juga ceweknya kan nggak tahu gimana. Berarti harus confess dulu. Iya loh, iya dong, iya kan? Iya sih. Kan? Berarti memang pada akhirnya agree to disagree sih, bahwasanya tiap gender itu bisa mengalami pengalaman yang berbeda ya, antara sahabatan. Tiap apa? Tiap gender Ya. punya pengalaman yang berbeda untuk mengalami experience untuk sahabatan sama lawan jenis gitu. Nah, tapi kan yang kalau diambil dari poin yang tadi ini yang dibahas mereka yang sampai berdebat, yang sampai susah untuk dilerai itu kan. Karena ini masih dalam konteks kayak pertemanan antar mereka, belum melibatkan orang. Nah, di sini yang menjadi masalah kadang juga ketika salah satu di antara mereka itu sudah mempunyai pasangan. Ini akan jadi ini konteksnya sedikit lebih rumit lagi, dan masalah itu bukan hanya di mereka tapi ada di satu orang lagi. Benar kan? Nah, menurut apakah kontra dan pro ini berpengaruh juga dengan hubungan kalian? Misalnya kayak kalian Amira kan katanya punya sahabat. Amira pasti pernah, sahabatannya kan nggak mungkin putus ya, tapi kan pernah jomblo nggak jomblo. Pada saat nggak jomblo itu akan jadi masalah besar nggak untuk pasangan Amira? Itu ini kenapa ini dibahas? Karena salah satu pemicu hubungan hancur gara-gara permasalahan ini. Aduh. Saya Sekarang mewakili saja. Jahat ya. Iya, kayak emosi dari hati ya. Kalau sama kan sekarang lagi jomblo nih, maksudnya hubungan yang terakhir pernah kok aku sampai nge-cancel teleponan sama pacar itu demi teleponan sama sahabat tuh pernah. Oh, yang di-cancel teleponan sama pacar? Iya, karena memang sahabatnya kok ketawanya kok sinis. Oke, lanjut dulu. Enggak, tapi karena ya di hari itu, di saat itu, di waktu itu sahabat aku emang lagi perlu mau cerita karena dia ada problem gitu kan ya. Aku punya sistem prioritas juga kan, maksudnya di waktu itu mungkin sahabat aku lagi perlu aku, jadi ya aku temenin sahabat. Tapi kalau di hari-hari lain ya kalau dia nggak penting-penting amat ya pasti bilang nggak pacar tapi aku. sama pacar yang jujur? Bilang jujur. Ini aku mau telepon, ada teman aku namanya Beng Beng. Wow, Namanya Rizky Aldi, nama panggilannya Beng Beng. Oh, nggak apa-apa nih? Gak apa-apa santuy. Oh. Jadi emang akrab gitu kan. Nah pas sama mantan aku tuh aku bilang sorry ya gak jadi teleponan malam ini, Beng Beng mau nelpon. Aku bilang dia mau cerita. Jadi dan mantan aku juga yang enggak yang gimana-gimana sih, jadi santai-santai bisa aja dipastikan gitu. Benar-benar tidak gimana-gimana? Iya enggak gimana-gimana, soalnya cowok tuh kalau marah kelihatan kan, maksudnya kayak apalagi mantan aku tuh agak sebentar lagi kita clear. tanya cowoknya ya, sebentar lagi. Oke. Jadi dia biasa aja sih, nggak ada yang gelagat-gelagat marah dan segala macam. Berarti persahabatan Amira dengan teman-teman Amira lawan jenis tidak pernah menimbulkan permasalahan dalam hubungan Amira? Aku sih yang tahu diri, maksudnya kayak maksudnya ya pandai-pandai ngukur lah, maksudnya kalau udah punya pacar ya nggak goncengan sama sahabat atau nggak makan berdua, ataupun kalau misalnya memang kepepet makan berdua tuh izin dan segala macam sih, nggak yang diam-diam gitu loh, harus ya kalau nggak dibolehin pacar ya udah nggak akan aku lakuin gitu. Oke. Skala prioritasnya tetap ya sebenarnya, tapi ketika momen-momen tertentu tetap menentukan prioritas mana yang harus diutamakan. That's right. Gitu. Ya jaga perasaan sih intinya. Untuk teman saya, Kok lucu. Aku pernah dulu ada masalah gara-gara hal ini terjadi. Sahabat berarti ya. Aku nggak tahu dia sahabatnya atau enggak, Yeah. cuman dia lebih sering cerita aja mungkin sama itu cowok. Nah, Jadi dulu gimana lah? maaf Raka, berarti di sini posisinya Raka pasangan dari pasangan yang punya sahabat gitu. Ya. hmm. Kalau aku pribadi jarang punya sahabat Lawan cewek. jenis. Lawan jenis jarang. Lebih ke teman mungkin ya. Lebih ke teman aja. Ya, karena baperan. Makanya kita nggak pernah ketemu karena memang masing-masing udah beda gitu loh. Jelas kan ini yang diceritakan tuh di sini posisi si
That's right. Dulu gimana ya? Dulu waktu itu dia mungkin sibuk, banyak sesuatu yang harus dikerjain sama dia, banyak organisasi yang Kesibukan lah pokoknya. kesibukan lah pokoknya. Jadi dulu cuman aku nggak pernah ngekang cewek, nggak mau, sedewasanya aja dalam hubungan. Jadi intinya apa-apa mau ngapain bilang izin. Setuju sama Amira tadi kan? Iya, betul. Izin. Yang penting izin apa segala macam. Ya jaga perasaan pada akhirnya Jaga kan. perasaan kan pada akhirnya. Ini kan pernah suatu ketika dia ada kesibukan harus pergi kemana gitu kan. Dia bilang ke tempat itu. Cuman sama siapanya nggak bilang. Tiba-tiba udah di sana ngepap sama cowok. Sebenarnya aku tahu dia kesana, cuman kan setidaknya kan bilang dulu nih sama siapa. Kalau emang urgent kan ya nggak apa-apa. Ini kan, ya kan That's right. enggak gitu. Cuman udah terselesaikan, maksudnya masalahnya baik-baik. Nggak, maksudnya kalau ada masalah pasti kami berdua cari jalan keluarnya. Selalu komunikasi lah ya. Gitu. Makanya kamu pro dikomunikasikan ya. Iya. Iya, karena sudah 21 menit kata Kiprol ya. Tapi sorry, berarti kita sebenarnya episode kali ini tidak ada kesimpulan. Iya. Karena pada akhirnya kita mesti agree to disagree. Tiap orang beda pengalaman, beda kisah, dan juga salah satunya ternyata dari cewek dan cowok pun ada unsur-unsur pembeda gitu dari. Tapi kalau dari Edo sahabatan. Kalau dari aku sih secara singkat aja. Kalau dari aku sih sama kayak artikel yang bakal aku baca. Wow, sangat artikel banget ya. Ada tidak bisa kecuali, sampai bisa aja asal. Oh, oke. Nah, yang pertama ini nggak bisa karena yang pertama cowok tuh suka memanfaatkan kesempatan. Apa? Disetujui kau oleh Anda? Yang kedua, cowok bersahabat dengan cewek hanya karena cewek ini menarik. Tadi udah disebutin juga ya, Raka. Itu nggak bisa. Nggak bisa, kecuali cewek bisa nyaman sahabatan sama cowok selama bertahun-tahun tanpa punya perasaan ketertarikan sama sekali. Berarti set boundaries kayak Amira tadi. Gitu. Dan terakhir bisa aja, asal dari sisi dari sisi cewek sama cowok benar-benar cuma nyari pertemanan. Gak bakal tergoda. Intinya kayaknya emang benar-benar harus ngomong gitu ya. Oke, lu sama gue kayaknya segini aja ya gitu, dan masing-masing udah tahu posisinya. Tapi gitu. biasanya tuh nggak harus yang kayak segini aja ya, tapi kayak kebentuk gitu loh secara natural. Kalau misalkan ya emang kita dari awal tuh emang as a partner, as a friend gitu loh. Banyak kok sebenarnya kan yang kita ini udah kan artikelnya. Udah selesai. Kan maksudnya banyak kok sebenarnya pertemanan lawan jenis yang maksudnya yang berhasil dengan pertemanan, tapi memang saya akui tidak banyak. Sangat saya akui tidak banyak, dan walaupun ada memang kadang ada yang memicu juga ke arah-arah yang kayak gitu, tapi maksudnya bukan memicu asuka, tapi kayak memicu misalkan salah satu pasangannya punya pacar cemburu dan lain-lain. Cuman ada, tapi memang persentasenya sedikit sih. Segini. Atau kadang ada juga satu nih Rin, Raka sama Amira kayaknya pernah ngalamin deh, kayak lu sahabatan sama lawan jenis gitu ya. Terus ada rasa misalkan. Terus lu pendem aja karena takut persahabatan ini bakal rusak gitu. Dua sih, kalau nggak dipendem atau mereka membiarkan mereka sendiri langsung menghapus itu. Kan biasanya rasa kalau baru-baru aja dan menyadari bisa langsung, maksudnya kayak ada orang yang gampang untuk udah dihilangin aja. Atau nyoba mentah aja udah gitu. Udah coba temenan aja gitu. Jadi semuanya sih sebenarnya tergantung. Kalau aku pribadi, aku tuh setuju nggak setuju sih. Bisa pro bisa kontra, jujur. Karena aku punya sahabat yang benar-benar sahabat, tapi aku tahu persahabatan ini kadang memicu. Maksudnya aku tidak menutup, nggak egois untuk kayak bisa kok aku berteman. Iya memang bisa, tapi di luar sana kayak susah gitu loh. Oke, itulah ya teman-teman ya. Semoga bisa. Pertahankanlah pro dan kontra itu ya. Ya, karena kita masing-masing sudah berbeda tak sama. Tapi Tuhan kita satu. Apa sih? Oke, jadi intinya tergantung sobat mager aja sih. Kalian mau ada yang di posisi mana, pro atau kontra. Kalau kalian ngerasa cowok tapi pro ya nggak apa-apa. Kalau ngerasa cewek tapi kontra ya juga nggak apa-apa gitu ya. Intinya semua pilihannya tergantung kalian dan kalian yang menjalani. Gitu. Thank you buat Raka dan Amira udah memancing topik kita di pagi, siang, sore hari ini. Perkelahian ya, tapi tetap kita agree to disagree. Edo pamit.
Tunggu dulu. Oh ya playlist ya. Astagfirullahaladzim. Astaga. Walaupun mereka pro Kita kontra tapi playlist mereka ya. punya. Playlist yang mirip-mirip sama gitu ya. Dari siapa dulu? Dari Raka Dari dulu, ya? Raka dulu, boleh yang Indonesia, Raka. Oke, biar dia kasih tahu sendiri. Oke. Dari See You Again dari Tyler the Creator. Terus ada My Jinji by Sunset Poster. Terus ada Too Good dari Christian Kuria. Terus yang Indo ada jadi cowok nih yang salah nih. Jadi ada Oslo Ibrahim, All My Friends Are Falling in Love. Terus ada Reality Club, Anything You Want. Ada juga Bilal Indrajaya, Biar. Oh. Itu dia teman-teman. Terus Amiru. Buat yang mancanegaranya ada Bonsai Love dari Samizeh. Terus ada, aduh ini ada kata-kata eksplisit gak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada Boys and Shit dari Say Grass dan juga ada Who's Got You Singing Again dari Prep. Terus untuk Indonesianya ada Blue Sky Collapse dari Aditya Sofyan, ada Mercusuar dari Kunto Aji, dan Teralih dari Materhalo featuring Nadine Amizah. Itu dia teman-teman untuk libur siaran edisi kali ini. Semoga harusnya terhibur gak sih dengan topik perkelahian Kalau ini? topik Aku bingung. ini, Semoga terhibur atau karena memang masyarakat tuh suka perdebatan dan Berantem. perkelahian. Jadi ya harap saya sih, tapi yang paling penting adalah ini pasti banyak relate. ya itu dia. Itu dia. Thank you ya buat sobat mager. Nanti kita lihat episode berikutnya apakah akan ada perkelahian berikutnya atau apa gitu, kita lihat nanti ya. Ada pamit. Hari ini pamit. Amira pamit. Raka pamit. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Bye. Wah nih.